Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LCA semua, alhamdulillah per tanggal 11 Maret 2022, aplikasi LCA online sudah mengalami beberapa update perubahan pada aplikasinya. Untuk mengetahui update pada aplikasi, silakan para guru ngaji berkunjung terlebih dahulu ke Play Store, kemudian klik di kolom pencarian LCA online dan klik pencarian. Bagi para guru ngaji yang belum melakukan update, tombol buka ini sebelumnya akan bertulisan update. Tetapi jika sudah melakukan update, maka tombolnya akan bertulisan buka. Setelah diupdate, silakan buka aplikasinya seperti biasa, masukkan username dan passwordnya, kemudian akan masuk ke halaman dashboard terlebih dahulu. Nah, update-nya di bagian mana? Silakan masuk ke jadwal. Nah, di jadwal ini sudah ada filter tanggal. Yang defaultnya itu adalah selama 1 minggu, di mana minggu kita berada. Nah, untuk melakukan filternya, silahkan klik simbol yang ada kalender. Silahkan diklik, kemudian pilih tanggal yang akan difilter. Bisa lebih dari 1 bulan, 1 minggu, ataupun 1 hari. Nah, untuk melakukan filternya, silahkan klik tanggal awal yang akan menjadi difilter, misalkan tanggal 1 Februari, kemudian klik tanggal akhirnya, misalkan tanggal 31 Maret. Maka data yang terfilter akan berwarna hijau. Nah, jika sudah dipilih, maka klik save yang ada di pojok kanan atas. Jika sudah, maka di sini filternya berubah dari jadwal tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 31 Maret. Nah, silahkan dilihat ini untuk jadwal-jadwalnya di tanggal 1 Februari sampai 31 Maret. Nah, ini untuk update di sisi KBM. Kemudian update selanjutnya ada di bagian home, kemudian di paling bawah ada menu sensus. Nah, alhamdulillah sekarang sensus bisa dilakukan secara offline. Nah, untuk mengetesnya, silahkan seperti biasa masuk ke menu sensus Al-Quran. Nah, harap dipastikan pada bagian ini, internet masih harus tetap terkoneksi atau terhubung ke internet. Karena di sini masih membutuhkan proses untuk integrasi dengan server mengambil data kampung dan RT-nya. Silahkan diklik RT dan RW-nya, kemudian pilih RT. Jika sudah, maka lakukan mulai sensus. Kemudian di sini akan ada notifikasi untuk mengaktifkan lokasi atau maps-nya. Nah, di sini sudah ada. Di bagian ini kita sudah bisa melakukan sensus secara offline ataupun online. Kita contohkan melakukan input data secara online terlebih dahulu. Klik input sensus, kemudian di sini isi seperti biasa, misalkan nomor 12, namanya contoh data online, yang dewasanya 2, kemudian diisi seperti biasa. Nah, di sini ada tab 2 tab, ada survei utama dan lainnya, silahkan diisi semua. Survei utama ini diisi, ini juga diisi sama. Nah, jangan lupa diisi juga tab lainnya, ini untuk menentukan wakaf, tafakur, ataupun infak. Jika ada penitipan tafakur, silahkan klik ya, kemudian masukkan nomor HP-nya, kemudian masukkan catatan, untuk memudahkan nantinya petugas tafakur. Nah, jika sudah, maka klik simpan data. Data berhasil disimpan. Nah, jika melakukan input data secara offline, maka kita uji coba tidak menggunakan data. Nah, jika kita input data secara offline, maka di atasnya akan ada informasi kamu saat ini sedang offline. Jangan khawatir karena data ini bisa tetap input data, tetapi datanya akan disimpan terlebih dahulu di perangkat masing-masing. Kita uji coba untuk input datanya, silahkan input data, kemudian isi seperti biasa, contoh data offline, diisi lagi.
kemudian diisi yang ini juga. Nah, asumsinya di sini tidak ada yang wakaf, tafakur ataupun infak. Kita langsung simpan data. Nah, setelah simpan data, kita bisa kembali. Kemudian lihat hasil sensus. Nah, jika kita masih offline, di atas akan ada kamu saat ini sedang offline. Kemudian ini kita bisa lihat contoh data offline akan masuk ke tab data yang offline. Kalau kita ingin melihat data online, sedangkan internet kita sedang mati, maka data online-nya tidak bisa kita lihat. Nah, untuk melihatnya, kita nyalakan kembali datanya. Jika sudah, maka akan ada data yang online-nya. Ini perbedaannya, data yang online secara otomatis bisa dilihat oleh petugas yang lainnya, tetapi data yang offline tidak bisa dilihat oleh petugas yang lain, sehingga harus disinkronkan terlebih dahulu. Nah, untuk saat ini sinkron data secara keseluruhan ini masih belum diupdate, sehingga masih ada kendala pada saat diklik akan keluar error internal server error. Jadi jangan dulu menggunakan sinkron data yang secara keseluruhan, tapi kita bisa menggunakan sinkron data per satu data. Jadi untuk melakukannya silahkan klik pada bagian card satu anggota yang tadi sudah kita input, misalkan di nama ini contoh data offline, kita klik. Nah, di sini ada pilihan lihat data, hapus atau upload ke server. Untuk memastikan datanya kita coba lihat dulu. Nah, di sini untuk detail apa yang kita input tadi. Nah, kemudian kalau misalkan sudah dilihat, selesai, kembali, kemudian silahkan upload ke server. Nah, jika sudah data berhasil disimpan, artinya data sudah menjadi data online. Jadi kita bisa lihat lagi, di sini sudah ada data offline dan data online-nya. Nah, ketika sudah di data online, artinya petugas lain pun sudah bisa melihat data yang ada di data online. Sama di data online juga kita bisa lihat data detailnya. Di sini kita bisa melihat data detailnya. Nah, seperti itu untuk update-nya. Jadi jangan khawatir ketika saat bertugas sensus tiba-tiba tidak ada sinyal. Sekarang LCA online sudah menjadi salah satu solusinya. Semoga pada kegiatan sensus besok dan yang akan datang kita selalu senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam setiap melaksanakan sensus. Demikian tutorial penggunaan aplikasi LCA online ini, semoga dapat membantu dan dapat melancarkan kegiatan sensus kali ini. Jika ada yang merasa kesulitan ataupun kendala pada saat pelaksanaan, silahkan jangan sungkan untuk menghubungi Departemen IT ataupun berkoordinasi di grup masing-masing, sehingga nanti dari Departemen IT akan mencoba membantu menyelesaikan kendalanya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.